Halo sahabat Joli dimanapun kalian berada semuanya. Kali ini kita akan membahas berita seputar politik, artis, dan yang lagi hot pastinya. Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya sahabat Joli tekan tombol subscribe-nya dulu ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya, biar tidak ketinggalan berita terbaru dari Joli, Zona Politik Indonesia. Rahmat Setiawan Tony Daya selaku ajudan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Wahyu Setiawan mengaku bekas atasannya itu pernah bertemu dengan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Pengakuan itu terungkap saat Rahmat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang dugaan suap kepada Wahyu Setiawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta, Senin 13 April 2020. Rahmat dipanggil sebagai saksi untuk kader PDIP Saiful Bahri yang didakwa ikut menyuap Wahyu Setiawan sebesar 600 juta rupiah agar mengupayakan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 1 kepada Harun Masiku. Rahmat awalnya membantah Hasto pernah bertemu Wahyu Setiawan. Namun hakim mengkonfrontir pengakuannya dengan BAP. Pernah tidak Pak Wahyu bertemu dengan Pak Hasto Kristianto? Tanya Hakim Titik Sansiwi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta. Tidak pernah, jawab Rahmat. Di BAP atau berita acara pemeriksaan, saudara ada beberapa kali, kata Hakim Titik. Itu saat 2019 saat rekapitulasi. Pak Hasto Kristianto dan tim kebetulan jadi saksi perwakilan dari DPP PDI Perjuangan datang ke kantor KPU RI. Aku Rahmat. Berapa kali bertemunya? Tanya Hakim Titik. Seingat saya kalau tidak salah itu sekali. Waktu di ruangan, waktu istirahat makan siang. Jawab Rahmat. Setelah acara itu, ujar Hakim Titik pula, istirahat, jadi merokok itu biasa, Bapak kan merokok, jawab Rahmat. Saudara dengar tidak apa yang dibicarakan? Tanya Hakim Titik. Tidak Bu, di dalam, saya ruangannya di luar ruangan Bapak, jawab Rahmat. Sidang dilakukan menggunakan sarana video conference dengan terdakwa Saiful Bahri berada di rumah tahanan atau rutan KPK di gedung KPK lama, sedangkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU KPK, Majelis Hakim, dan sebagian penasehat hukum berada di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam perkara ini, Saiful Bahri bersama Harun Masiku yang berstatus DPO atau Daftar Pencarian Orang didakwa memberi uang secara bertahap kepada Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI periode 2017-2022 bersama dengan Agustiani Tio Fridelina. Uang suap yang diberikan sejumlah $19.000 Singapura dan $38.350 Singapura atau setara 600 juta rupiah. Tujuan pemberian suap adalah agar Wahyu Setiawan mengupayakan KPU menyetujui permohonan pergantian antar waktu atau PAW Partai PDI Perjuangan dari Rizky Aprilia sebagai anggota DPR RI Daerah Pemilihan atau Dapil Sumatera Selatan 1 kepada Harun Masiku. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kader PDIP, terdakwa Saiful Bahri diwajibkan untuk menghadirkan nama-nama yang disebut para saksi. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar mengatakan, adanya pengakuan saksi Rahmat Setiawan yang merupakan ajudan Wahyu Setiawan saat masih menjadi komisioner KPU saat sidang untuk terdakwa Saiful Bahri pada Senin 13 April harus didalami. Pengakuan yang dimaksud Abdul Fikar adalah
Keterangan Rahmat yang mengetahui Wahyu Setiawan pernah bertemu dengan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto di kantor KPU RI pada 2019 usai rekapitulasi. Jika ada keterangan saksi yang menyatakan ada pertemuan antara Wahyu Setiawan dengan Hasto Kristianto, maka wajib hukumnya Majelis Hakim mendengar keterangan saksi Hasto, ucap Abdul Fikar Hajar Selasa 14 April. Tujuannya, kata Abdul Fikar, agar mengetahui peran Hasto dalam kasus dugaan suap terkait pergantian anggota DPR RI terpilih 2019-2024 ini, yang juga melibatkan 3 kader PDIP yakni Harun Masiku, Saiful Bahri, dan Agustiani Tio Fridelina. Untuk memperjelas peranan Hasto dalam tindak pidana korupsi suap ini, yang akan menjadi peranan dominan menentukan Hasto sebagai saksi biasa atau berkedudukan lebih jauh dari itu sebagai tersangka umpamanya, jelas Abdul Fikar. Karena, kata Abdul Fikar, sidang pengadilan merupakan forum yang relatif bebas untuk para pihak terkait, terutama saksi, untuk mengemukakan keterangan tentang pengetahuannya dalam kaitannya sebuah peristiwa pidana. Artinya, seorang saksi ada dalam suasana kebebasan untuk mengemukakan keterangannya. Karena itu, KUHP menentukan bahwa keterangan saksi di pengadilanlah dianggap yang benar, sekalipun bertentangan dengan BAP, ungkas Abdul Fikar. Jaksa mengungkap peran Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pusaran kasus suap pergantian antar waktu atau PAW DPR Harun Masiku yang menjerat eks-komisioner KPU Wahyu Setiawan. Jaksa menyebut Hasto memerintahkan kuasa hukum PDIP untuk mengajukan surat permohonan terkait PAW Harun Masiku ke KPU RI. Hal itu diungkapkan Jaksa KPK dalam sidang pembacaan dakwaan dengan terdakwa Saiful di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Kamis 2 April 2020. Jaksa awalnya mengatakan persoalan kasus suap PAW ini bermula dari DPP PDIP memberitahu kepada KPU RI bahwa caleg DPR PDIP Dapil 1 Sumatera Selatan atas nama Nazarudin Kimas telah meninggal dunia pada 26 Maret 2019. Kemudian jaksa mengatakan pada tanggal 21 Mei 2019 KPU RI melakukan rekapitulasi perolehan suara PDIP untuk Dapil Sumsel 1 dengan perolehan suara sebanyak 145.752 suara. Nama Nazarudin Kimas memperoleh suara 0. Rizky Aprilia memperoleh suara 44.402. Sedangkan Harun Masiku memperoleh suara 5.878. Kemudian PDIP menggelar rapat pleno memutuskan Harun Masiku sebagai caleg terpilih yang menerima pelimpahan suara dari Nazarudin Kimas, yang meski sudah dicoret namun sebenarnya disebut memperoleh suara 34.276. Atas keputusan rapat pleno DPP PDIP tersebut, Hasto Kristianto selaku Sekjen PDIP meminta Doni Tri Istiqomah selaku penasihat hukum PDIP untuk mengajukan surat permohonan ke KPU RI, kata jaksa. Bahkan, kata jaksa, Harun Masiku langsung menemui Ketua KPU Arief Budiman agar permohonan PDIP itu bisa diakomodir. Namun permohonan PDIP itu ditolak KPU. Karena surat permohonan PDIP yang tidak diakomodir oleh KPU, kemudian muncul perkara suap-menyuap yang melibatkan eks-komisioner KPU Wahyu Setiawan. Harun Masiku meminta kepada Saiful agar mengupayakan dirinya dapat menggantikan Rizky Aprilia. Kemudian Saiful menghubungi Agustiani Tio Fridelina agar Wahyu bisa mengupayakan permintaan Harun Masiku. Dalam perkara ini, Saiful Bahri didakwa memberikan suap kepada eks-komisioner KPU Wahyu Setiawan senilai total
$57.350 Singapura atau setara 600 juta rupiah melalui Agustiani Tio. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama dengan ex-caleg PDIP Harun Masiku.